kasih dalam Yesus. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan terangkat di tempat ini. Saya percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi dia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita maksud dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh sore hari ini kami datang Tuhan. Karena kami rindu menyatakan kasih kami padamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Biarlah sore hari ini, di tempat ini, hanya ucapan syukur yang kami naikkan. Sebab kami percaya Engkau baik, selamanya Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah segala pujian penyembahan kami, ini boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membawa korban syukur kami melalui pujian. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari berkata, Tuhan Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kami berkata, Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Haleluya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, katakan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari dengan penuh ucapan syukur berkata, selamanya Tuhan,
ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kami berkata selamanya Tuhan, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari dengan penuh cintamu berkata Tuhan, Tuhan, Kaulah segalanya. Mari umat Tuhan berkata, dari lubuk hatiku ku mau berkata, sungguh Engkau Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Dengan segenap cinta kami berkata Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh selamanya Tuhan, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari berkata, so sungguh selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh selamanya Tuhan Yesus, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari lebih lagi berkata, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, oh
selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari lebih lagi dengan cintamu berkata, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu. Oh, ini kami Tuhan selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Katakan, Kaulah segalanya. Yang mau menyenangkan hati Tuhan selalu berikan kemuliaan bagi Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Ini tekad kami Tuhan, ini kemauan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau senangkan-Mu selama hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia, mari mengucap syukur. Biarlah tekad-Mu adalah menyenangkan hati Tuhan. Layak yang pujian kita naikkan. Oh, haleluya. Ia kana senayaramo, ia kana seyanayaramo. Kami mau senangkan Engkau selama kami hidup Tuhan. Ia kana sekanayarama. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kanayara senayaramo. Ini yang kami mau, ini yang umat-Mu mau, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kau segalanya bagi kami, Kau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, radayaraba shadayaraba kanayaraba. Ia kanaboshe kanayarabo. Oh, rabashadayaraba. Mari saudara sembah Dia. Di saat engkau menyembah, di saat engkau bersyukur, di saat tekadmu menyenangkan hati Tuhan, lihatlah Dia bekerja dalam hidupmu. Percaya, dan percaya. Dia sediakan yang terbaik bagimu. Oh, haleluya, haleluya. Ia kana sekanayarabo. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mau bersyukur padamu Tuhan. Sungguh tekad kami hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Mari pandang kebaikan Tuhan. Mari pandang dan lihat kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia terlebih dari segala problema dalam hidupmu. Kebaikan kasih setianya tak pernah berubah. Orang yang berseru, orang yang berharap, orang yang meninggikan namanya akan memperoleh damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Percaya dalam nama Yesus. Ora kanaya raba syaraya raba kanaya raba ya raba ya raba raba. Ora ya raba ya raba ya raba shanda kanaya raba ya raba ya raba ya raba.
Iya karena sekana ya ramo sekana ya ramo kana ya raba ya raba raba raba. Mari yang sudah dikarunia bahasa roh dapat berkata-kata dalam roh. Pribadi lepas pribadi bangun. Bangun hubungan dengan Tuhan yang karib. Yang belum dapat berkata, Engkau baik, terima kasih Tuhan. Biarlah di tempat ini sore hari ini tidak ada di antara kita berdiam diri. Biarlah setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kita mengalami kasih setia kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Oh rakadaya ramasera ya rabo. Jesus, Jesus, Jesus. Oh raya 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 raya. Oh raya 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 raya. Wadashara kana ya rabala ya rabala ya rabala ya rabala. Ikana ya ramashe kana ya ramukana ya kana mashe kana ya rakana ya rabala. Pikana mashe kana ya ramukana ya ramutashe kana ya la ya rabala. Urakana se kana ya ramukana makana ya ramatase na ya rabu. Jesus, Jesus. Kami pandang kemuliaan-Mu. Kami pandang kebaikan-Mu. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami sembah seumur hidup kami Tuhan. Oh, mari saudara bangkit berdiri. Angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah layak disembah dan dipuja. Oh, terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan berkata, tinggikan dirimu, tinggikan. Engkau lihat Tuhan umat-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau yang bekerja. Kami percaya Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik, bersorak haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, ketika kami datang menyenangkan hati Tuhan, dan kami datang untuk meninggikan nama Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat bekerja dalam hidup kami. Kami percaya mujizat penuaian terjadi dalam hidup kami. Dan ini kami saatnya Tuhan, kami siap bangkit menyerukan nama-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebanggaan kami hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berkata, lebih dahsyat lagi kita berkata, mari berikan tepuk tangan, mari bangkit serukan nama Yesus. Woo! Mari umat pemenang. Bangkit serukan nama Yesus. Katakan, maju nyatakan kuasanya. Engkau buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari katakan pada kiri kananmu, mari bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Engkau akan membuat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Mari semua mengangkat tangan, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, bangkit, sukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Engkau akan membuat iblis gemetar, saudara. Dengan kuasa namanya, mari mengangkat tangan, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Oh haleluya. Nama itu yang ditinggikan di tempat ini. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Mari jemaat Tuhan berkata, nama Yesus, nama Engkau dahsyat Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus
di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Dia. Haleluya. Nama siapa saudara yang luar biasa? Lebih dahsyat lagi, nama siapa? Mari kita berikan sorak-sorai. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemberitaan Allah kita. Sekarang telah tiba, katakan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari bersorak-sorai, katakan, oleh darah Anak. Mari lambaikan tanganmu bagi Dia. Kesaksian saudara dan saya, seperti saya katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Haleluya. Mari sama-sama berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang, mari kita lemparkannya, karena Dia dilemparkannya para pendakwa kita. Semua lambaikan tangan, oleh kesaksian iblis sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Mari lebih lagi berkata, oleh darah Anak. Nyanyian kemenangan di tempat ini. Kita sungguh iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Mari lambaikan tangan, oleh darah. Ini nyanyian kemenangan kami Tuhan, bersama Engkau Yesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Serahkan haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, men. Mari sebelum duduk berikan tos kiri kanan, katakan, kamu punya Yesus yang dahsyat luar biasa. Engkau punya Yesus yang dahsyat luar biasa. Ada kemenangan di tempat ini, ada sorak-sorai di tempat ini. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Di setiap minggu pertama di awal bulan,
Kita akan membawa persembahan persepuluhan. Mari. Saya rindu bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara terkasih yang belum menerima amplop perpuluhan? Pihak diaken nanti akan memberikannya. Ada? Bisa mengangkat tangan? Ada? Tidak ada ya? Semua sudah ya? Mari bersama-sama angkat amplop itu, mari kita berdoa. Mari kita angkat amplop itu, kita berdoa. Tuhan, ini kami bawa persembahan persepuluhan kami Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan. Kami lakukan ini karena kami mengasihi Tuhan. Bukan kami mengejar berkat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hidup kami jauh lebih dari berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami lakukan ini sebagai ketaatan, sebagai cinta kami pada Tuhan. Kami siap memberikan persepuluhan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persepuluhan dapat dimulai dari pelayan Tuhan, kemudian diikuti dari jemaat. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang kami mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Kami berkata Tuhan, yang kami mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Nyanyikan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyikan haleluya, haleluya. Anak-anak sekolah minggu dapat dipersiapkan untuk maju ke depan dan akan didoakan. Kekal selamanya, haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari berkata, yang kami mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepada-Mu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik, yang terbaik di dalam hidup, yang terbaik, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dapat bangkit berdiri. Haleluya. Kita arahkan tangan ke arah Mari kita anak-anak. angkat tangan kita, saudara. Kita memberkati anak-anak kita yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami boleh membawa anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus ya Bapa. Biarlah kami sehati pada sore malam hari ini Tuhan. Kami memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dengan berkat yang luar biasa buat anak-anak ini Tuhan. Tuhan, Engkau menjaga keluar masuknya buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Mulai sejak anak-anak ini masih dalam
masih kecil ya Tuhan, sampai dia dewasa Tuhan. Kami percaya anak-anak ini adalah menjadi milik-Mu ya Tuhan, yang sangat berharga, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-anak ini seperti anak panah di tangan pahlawan Tuhan. Demikianlah terjadi di masa mudanya Tuhan. Engkau memberkati studinya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keluar masuknya Bapa. Dan bila apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau jadikan berhasil senantiasa. Menjadi anak yang menghormati orang tua. Anak yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau taruh di dalam mulutnya roh puji-pujian. Engkau taruh di dalam hatinya roh penyembahan Tuhan. Kami percaya masa depan anak-Mu ini adalah tangan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan. Tak ada satu kuasa pun yang dapat menyentuh anak-Mu ini Tuhan, tanpa seizin Engkau ya Tuhan. Masa depannya Tuhan akan memimpin bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang luar biasa di tangan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami juga memberkati ya Tuhan guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau taruh hikmat marifat pada guruku ini Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk mendidik anak-anak-Mu sementara masuk di dalam kelas Tuhan. Menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan, Engkau juga memberkati orang tua pada anak-Mu ini Tuhan. Berkat yang luar biasa Engkau berikan atasnya ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah orang tua ini selalu mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dapat kembali mengikuti pelajaran. Jemaat terkasih silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan siap mendengar pemberitaan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan pakai kami juga Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari jemaat Tuhan dengan penuh kasih katakan, dengan darah-Mu Tuhan. Dengan benar Tuhan. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak. Puji nama Tuhan saudara. Pada sore hari ini akan ada penyerahan anak. Anak atas nama Lady Vanessa Kurniawan, anak dari Bapak Aris Kurniawan dan Ibu Devi Yuliani Susanto, dapat maju ke depan untuk diserahkan. Shalom. Ya, saya persilakan, saya undang kedua orang tua yang akan menyerahkan anaknya. Hora parasika. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, aku panggil nama-Mu. Pengabdianku, pengabdianku
hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Saudara, di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5, multimedia bisa tolong untuk membantu untuk membukanya. Dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungannya adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Alkitab berkata bahwa anak laki-laki, dan saya percaya juga tentunya adalah anak perempuan. Amin, saudara. Merupakan milik pusaka daripada Tuhan. Berarti yang memberikannya adalah Tuhan dan dititipkan kepada kita. Dan kita sebagai orang tua, didiklah anak kita dengan takut akan Tuhan. Biasakan mereka dari masa usia kecil mereka telah berada di rumah Tuhan. Amin. Saya bersyukur sekali melihat orang tua yang rela untuk mengorbankan waktunya membawa anak-anak ke sekolah minggu, membawa anak-anak untuk aktif dalam youth, membawa anak-anak untuk aktif dalam junior church, gereja remaja. Dan saya percaya juga ini adalah sebuah titipan daripada Tuhan yang harus kita didik dengan baik. Karena Amsal Salomo berkata, didiklah anakmu dengan jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan itu. Yang setuju katakan amin. Bagi mungkin saudara yang mempunyai anak tetapi anaknya belum diserahkan kepada Tuhan, saudara bawalah ke gereja. Di minggu pertama akan ada penyerahan anak. Kemudian apa arti penyerahan anak? Yang pertama adalah kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Yang kedua, penyerahan anak ini merupakan tekad bahwa kita mengajar mereka sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan iman Kristen, dan memberikan teladan rohani dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga, makna penyerahan anak adalah menyerahkan masa depan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Artinya, apapun yang Tuhan mau pakai anak kita untuk dipakai sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Seperti anak panah di tangan para pahlawan, begitupun juga dengan anak-anak kita. Amin. Dan saya percaya begitu anak kita melesat, meniti masa depan. Dan saya percaya mereka akan meniti masa depan yang berhasil dan penuh pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari kita arahkan tangan kita untuk mendukung keluarga yang menyerahkan anak pada hari ini. Hora para sikara para. Mari kita arahkan tangan kita. Hora para sikara para. Oleh kedua iman orang tuamu, engkau Lady Vanessa Kurniawan, engkau diserahkan kepada Tuhan. Biarlah sejak saat ini roh Tuhan yang berkuasa atasmu. Dan kami percaya biarlah melalui penyerahan anak ini semua janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Dan engkau bertumbuh dengan sehat, kuat, berkembang tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan menjauhkan engkau dari sesuatu yang jahat. Tuhan menjauhkan engkau dari malapetaka. Tuhan menjauhkan engkau dari musibah. Biarlah pagar, perisai dan daripada Tuhan yang akan selalu ada dalam kehidupanmu. Juga Tuhan kami berdoa untuk kedua orang tuanya Tuhan. Berikan hikmat, berikan berkat yang terbaik dalam mendidik anak Vanessa. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik Tuhan sediakan bagi keluarga di tempat ini. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan Tuhan jawab. Dan kami percaya biarlah berkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan karena mereka tidak akan mendapat malu. Kami serahkan Tuhan keluarga ini ke dalam tangan-Mu dan Vanessa, engkau bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk, berikan kemuliaan kali lagi buat Tuhan kita. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, katakan Yesus,
Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kita katakan bersama-sama, selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, katakan selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari kita perkatakan bersama-sama lagu ini dari awal. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari kita katakan lebih lagi, katakan selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Haleluya. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari kita persembahkan syukur kita sebagai korban. Mari kita persembahkan syukur kita sebagai korban kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang layak terima pujian,
Allah yang layak terima pengagungan, kasih, Allah yang Tuhan. layak terima kehormatan. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari sembah Tuhan. Engkau baik, katakan Engkau baik. Apapun keadaanmu, katakan Tuhan baik dan teramat baik. Ora bara sekala bala bala bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ya kena ya ramu. Ora bara sekala bala bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara bala bala bala. Kami percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan. Di tempat ini ada penghurapan. Di tempat ini ada sebuah persekutuan kehangatan. Di mana Tuhan sedang bertemu dengan umatnya. Tempat ini adalah kemah pertemuan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sedang memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Ora para sekala bala 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 bapa 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 bapa. Ora para sekala bala 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 bapa 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 bapa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami sedang berada di gunung-Nya Tuhan. Kami sedang membangun sebuah keintiman bersama dengan Tuhan. Kami sedang melihat Engkau tersenyum kepada umat kesayangan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan mazmur kami. Engkau bertahta di atas doa kami. Engkau yang mendengarkan seruan kami. Terima kasih. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya kami Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di belakang salib-Mu. Bebaskan hamba-Mu daripada yang apa hamba-Mu tidak sadari. Biarlah sehingga saat firman Tuhan disampaikan, boleh menjadi rema, boleh menjadi tuntunan dan boleh menjadi berkat. Kami mau merenungkan dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Ya, silakan duduk saudara. Shalom. Semua dalam keadaan baik, amin. Yang keadaan baik bisa lambaikan tangan. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saudara, saya pada saat ini akan berbicara mengenai menang di tengah guncangan. Saudara, ada di ayat 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Luluh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi
Daud menguatkan kepercayaannya kepada apa saudara? Tuhan Allahnya. Saudara tahu mengenai pohon kurma, banyak tumbuh di Timur Tengah. Kebetulan bulan lalu kami dan rombongan habis dari Mesir dan Israel. Kami banyak melihat pohon kurma berada di daerah-daerah yang tandus dan gersang. Dan kalau kita melihat pohon kurma adalah pohon yang tahan banting. Yang pohon lain tidak bisa tumbuh, pohon kurma bisa tumbuh. Dan menghasilkan buah yang manis. Kenapa? Ternyata dalam proses untuk menanamnya, para petani memasukkan kurma itu ke dalam pasir. Dan pada waktu di atas dalam pasir itu ditaruhlah batu di atasnya, saudara. Sehingga pada waktu pohon kurma itu mau bertumbuh, dia tidak bisa naik ke atas. Terpaksa dia harus menancapkan akar-akarnya di bawah. Kelihatannya itu adalah sebuah beban, tetapi justru mendatangkan kebaikan. Ketika akar dari pohon kurma ini mulai kuat, mulailah batang pohon naik ke atas dan menggulingkan batu yang ada di atasnya. Dan segera dia menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang manis, dan itu yang dimakan oleh orang. Amin, saudara. Setiap lebaran kita banyak sekali makan kurma. Ya saudara, betapa melihat manisnya buah kurma itu dihasilkan dari sebuah bibit yang ditekan oleh sebuah batu. Tahukah saudara, banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita yang kita anggap sebuah masalah, tetapi justru pada saat kita ditekan dari atas, mungkin pimpinan saudara menekan saudara, mungkin saudara-saudara menekan saudara, mungkin keluarga saudara menekan saudara, mungkin sahabat saudara menekan saudara, tetapi pada saat kita ditekan, justru kita berakar di bawah, berakar pada firman, mencari hadirat Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan. Dan pada saatnya tiba, kita akan menggulingkan batu-batu persoalan, batu-batu masalah dalam kehidupan kita, dan kita akan berbuah menjadi buah yang manis, menghasilkan hidup yang manis. Dan saudara tahu bahwa tidak semua kesulitan-kesulitan itu buruk. Justru melalui masalah atau kesulitan yang buruk bagi kita, justru akan menimbulkan karakter-karakter ilahi dalam kehidupan kita. Karakter-karakter yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Tuhan munculkan di dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Kalau kita melihat seperti kisah Daud yang pada waktu itu, dia belum menjadi raja, sudah diurapi, tetapi memerlukan waktu 13 tahun untuk menjadi raja. Pada waktu itu Daud menghadapi sebuah persoalan yang sangat besar. Pada waktu itu Saul benar-benar menjadi benci dengan Daud. Karena Daud pada waktu dia berangkat berperang, kemudian dia pulang membawa kemenangan, rakyat berkata, para wanitanya berkata, ya Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Amin saudara, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Dan itu membuat hati Saul menjadi panas. Akhirnya Saul berusaha untuk membunuh Daud, sehingga akhirnya Daud lari dari satu tempat ke tempat lain. Tibalah di daerah Filistin yang bernama Siklak. Dan Raja Filistin mendengar bahwa Daud sedang bermasalah dengan Saul. Raja Filistin mendengar, wah ini Daud ini jagoan berperang. Ya bagaimana kalau saya rangkul dia untuk membantu melawan pasukan Saul. Pada waktu itu Raja Filistin hendak bersekutu dengan Daud. Tetapi pada waktu mereka mau berangkat berperang, tiba-tiba sekutu Filistin keberatan. Berbicara kita jangan ajak Daud. Khawatirnya ini hanya strategi Daud untuk membunuh kita. Ya, sekutu dari Filistin mencurigai Daud. Ya, kemudian Daud dan pasukannya disuruh pulang ke Siklak. Kemudian apa yang terjadi? Begitu pulang ke Siklak, ternyata Daud mendapatkan apa? Siklak sedang terbakar habis, diserang oleh orang-orang Amalek. Wanita dan anak-anak istri Daud yang 2 orang juga diambil oleh Amalek. Dan mereka dirampas. Dan yang paling parah bukan hanya dari harta yang dirampas, tapi bahkan rakyat daripada Daud hendak melempari Daud dengan batu. Karena menganggap apa? Daud adalah pemimpin yang tidak bisa dipercaya. Kesulitan besar dialami oleh Daud, masalah besar dialami oleh Daud, persoalan besar dialami oleh Daud. Padahal kalau kita lihat, Daud adalah orang yang diurapi. Amin, saudara. Jangan dianggap orang yang diurapi tidak punya persoalan. Jangan dianggap hamba Tuhan tidak punya persoalan. Ternyata Daud pun mengalami persoalan.
dan nampaknya tidak ada jalan keluar. Tetapi saudara percaya bahwa kesulitan adalah cara Tuhan untuk memisahkan orang-orang yang berhati besar dan mana orang-orang yang berhati kecil. Amin, saudara. Kesulitan adalah suatu cara Tuhan untuk menampi orang-orang yang kuat, mana orang-orang penakut, orang-orang yang berkualitas dan orang-orang yang tidak berkualitas. Masalah atau kesulitan boleh menempa kita, tetapi kita harus tetap menjadi orang perkasa dan kita akan menjadi kuat. Yang setuju katakan amin. Tidak ada pahlawan yang muncul pada keadaan tenang dan tidak ada peperangan. Ingat saudara, tetapi pahlawan itu muncul di tengah keadaan yang sulit ketika ada peperangan dan melahirkan sebuah sikap pahlawan yang luar biasa. Pada saat negara dalam keadaan tenang, pasti tidak ada pahlawan yang muncul. Pada saat negara dalam keadaan makmur, tidak ada peperangan, ya cuman zona nyaman saja. Saya percaya pada saat itu tidak ada pahlawan. Tetapi saya percaya pada saat ada perang, ya justru Tuhan akan munculkan pahlawan-pahlawan. Tuhan akan munculkan pejuang-pejuang yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, kisah petani yang ada di Amerika, pada saat itu mereka sedang memanen kentang. Pada waktu itu mereka memisahkan kentang yang besar dengan kentang yang kecil. Karena harganya berbeda. Kentang yang besar harganya mahal. Kentang yang kecil harganya murah, saudara. Dan mereka sibuk memisahkan besar, kecil, dipisahkan. Dan tetapi ada satu petani langsung begitu memanen, kentangnya langsung diambil. Kentangnya langsung dimasukkan dalam bak truk. Masukkan semua, besar kecil masukkan semua tanpa dipilih-pilih. Kemudian petani tersebut langsung men-starter truknya mau pergi. Terus petani yang lain berkata, jangan langsung dijual, harus dipisah-pisah dulu. Kamu pasti rugi, kalau campur pasti rugi karena kentang yang besar, kentang yang mahal. Tapi petani tersebut tidak mempedulikan. Petani tersebut dia pergilah ke jalan yang berbukit, ke jalan yang berbatu-batu, yang tanjakannya curam, yang gerobak, sehingga bak truknya bergerak, gerobak, jalan yang rusak dilalui. Dan ternyata saudara, hukum alam terjadi saudara. Kentang yang besar di atas, kentang yang kecil di bawah. Begitu petani tersebut tiba di pasar, sudah terpisah kentang besar dan kentang kecil tanpa susah-susah. Akhirnya pembeli menyerbu, langsung membeli dengan laris, langsung laku. Dan petani tersebut membawa uang yang banyak. Sedangkan temannya masih ada di ladang, masih memilih besar kecil. Petani tersebut sudah ludes jualannya. Saudara, tidak setiap batu-batu masalah atau goncangan itu membuat sesuatu yang jelek. Tetapi batu-batu masalah dan goncangan memisahkan orang yang berhati kecil dan orang yang berhati besar. Memisahkan mana pecundang dan memisahkan mana pemenang. Amin, saudara. Dalam persoalan kehidupan saudara, saudara jangan takut. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Allah yang besar. Ya Tuhan, begitupun juga Tuhan menyertai Daud. Begitupun juga Tuhan menyertai kita semua. Amin, saudara. Mari kita belajar mengenai teladan Daud. Bagaimana Daud dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tahukah saudara, iman itu seperti otot dan akan semakin berkembang ketika ada tekanan. Dan akan semakin berkembang ketika ada beban. Bagaimana seorang binaragawan bisa memiliki tubuh yang kekar? Karena melatih dirinya dengan mengangkat beban dan beban-beban yang nampaknya itu merugikan justru adalah merupakan sebuah sarana bagaimana dia untuk membentuk tubuhnya menjadi kekar dan perkasa. Amin, saudara. Begitupun juga secara rohani. Mungkin kalau pada saat saudara menghadapi sebuah masalah atau kesulitan, yang pertama yang kita harus lakukan adalah seperti yang dilakukan Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sadarilah tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan apabila Tuhan izinkan itu terjadi secara ekonomi, secara kesehatan, bukan karena Tuhan jahat kepada kita, bukan karena Tuhan benci kepada kita,
tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa tidak pernah dengar telinga, apa tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Setuju, katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Rahasianya apa? Kuatkan iman, bangkitkan inner man dalam hidup kita. Dan bagaimana caranya? Di dalam ayat 7-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bagaimana supaya iman kita tetap kokoh? Pertama, berdoa pada Tuhan. Dan kedua adalah mendengar firman-Nya. Saudara datang ke tempat ibadah seperti ini, saudara sedang membangun iman saudara. Amin, saudara. Karena ibadah berbicara mengenai koinonia, artinya persekutuan. Ada sebuah kehangatan. Berbeda dengan pada saat saudara menonton televisi di rumah. Ya, streaming, TV streaming kan lagi musim. Itu satu unsur yang tidak terdapat adalah unsur koinonia, artinya persekutuan. Saudara melihat bara api, pada saat arang dipisahkan dari kumpulannya, arang itu akan cepat mati. Tetapi pada saat arang itu disatukan bersama-sama dan dikipasi, akan menyala-nyala. Amin, saudara. Saudara harus beribadah, ya, berdoa pada Tuhan dan mendengar firman-Nya. Dan dikatakan apa? Daud bertanya kepada Tuhan, bolehkah orang itu dikejar, orang Amalek itu? Firman Tuhan datang melalui nabinya. Ya, saudara ketahui bahwa baju efod itu adalah baju yang digunakan imam zaman dulu pada waktu mau menghadap ke Tuhan. Ya, dan para nabinya berkata kepada Daud, kejarlah dan engkau akan dapat mengalahkannya. Amin. Kapankah saudara kita tahu bahwa doa itu berkuasa? Ketika saudara sedang mengalami problem, ketika saudara sedang mengalami sebuah pergumulan. Karena ada ayat yang berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Yang tujuh katakan amin. Dan pada saat kita mempunyai persoalan, kita akan mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan baru kita tahu kalau memang doa itu besar kuasanya. Dan kita baru tahu bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa pada saat saudara mempunyai pergumulan. Amin. Saudara percaya masih ada mujizat sampai hari ini? Yang percaya bisa lambaikan tangan. Yang percaya bisa lambaikan tangan, berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Kita katakan bersama-sama, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yang percaya mujizat, angkat tangan saudara. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita sekali lagi kita katakan, sungguh ku percaya. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwa kami Tuhan. pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Percaya mujizat masih ada? Yang percaya berikan tepuk tangan saudara yang paling meriah. Haleluya. Haleluya. Mujizat masalah kecil, mujizat kecil. Masalah sedang, mujizat
Apa saudara? Sedang. Masalah besar, mujizat besar. Siapa yang mau mendapat mujizat yang besar bisa lambaikan tangan. Yang mendapat mujizat besar siap-siap untuk mendapat masalah yang besar. Tetapi jangan khawatir, Tuhan akan menyertai saudara semuanya. Amin. Daniel mengalami mujizat bukan pada saat Daniel berada di istana raja. Bukan saat Daniel sedang enak-enakan. Tetapi justru pada saat Daniel berada di gua singa, Tuhan mengatupkan mulut singa tersebut. Sehingga tidak bisa melukai Daniel. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami mujizat bukan pada saat berada di restoran, bukan pada saat berada di hotel, bukan lagi santai, tetapi pada saat mereka sedang dilempar di dapur api. 3 orang yang dilempar, pengawal yang di luar, yang dilihat di dalam dapur api berapa orang saudara? 4 orang. Ya, 4 orang yang satu adalah Tuhan. Artinya apa? Dengan kehadiran Tuhan tidak bisa membakar Daniel dan teman-temannya. Amin. Saudara, saudara kalau seandainya hari-hari ini Tuhan sedang izinkan bahwa saudara di gua singa, di dapur api. Kalau Tuhan izinkan, itu bukan terjadi untuk membunuhmu. Tetapi untuk mempertontonkan mujizatnya. Untuk menunjukkan kuasa mujizatnya. Apapun persoalan saudara, kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia amat baik dan sangat baik. Yang 7 katakan amin. Teladan Daud yang kedua adalah maju terus tidak menyerah. Di ayat 9 dan 10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengajaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kalau kita ingin menang di tengah goncangan kehidupan kita, yang pertama adalah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saya melihat kalau orang lagi enak-enak, biasanya lupa sama Tuhan. Tetapi kalau lagi diproses oleh Tuhan habis-habisan, baru orang tersebut cari Tuhan. Tapi enggak apa-apa, saudara, ini adalah teladan Daud. Begitu dia ada goncangan, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah Daud maju terus, tidak pernah menyerah. 600 anak buah Daud maju, tetapi yang 200-nya mundur, enggak kuat karena terlalu capek. Akhirnya Daud berangkat cuma dengan 400 orang dan maju menyerang musuh orang Amalek. Dan akhirnya Daud dan pasukannya memperoleh kemenangan. Amin, saudara. Kalau engkau cepat menyerah, engkau tidak akan menang. Kemenangan hanya diberikan kepada orang-orang yang ulet dan tangguh. Yang 7 katakan amin. Maju, Tuhan akan memberikan kemenangan karena keuletan adalah kunci keberhasilan. Kesulitan-kesulitan dan tantangan akan kita alami, tetapi uletlah. Dan di tengah kesulitan, maka saya percaya kita akan menjadi lebih dari seorang pemenang. Amin, saudara. Amin. Yang 7 katakan amin. Di dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ujian tekanan menguji karakter kita untuk menjadi ulet, tekun dan gigih. Ujian tekanan. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan aku kecewa gara-gara si A. Aku kecewa gara-gara si B. Bangunlah respon yang baik. Bukan soal salah atau benar, tetapi respon kita. Amin, saudara. Mungkin Tuhan pakai orang itu untuk memproses kita. Mungkin Tuhan juga bisa pakai orang tua kita untuk memproses kita. Mungkin juga bisa Tuhan pakai mertua kita untuk proses kita. Yang 7 katakan amin. Yang jawabnya amin pasti semangat ini. Ya, pasti ya saudara. Banyak orang-orang yang dihadapkan sekitar kita untuk memproses kita. Tetapi biarlah kita tetap ulet, kita tetap tekun, kita tetap gigih. Karena saya percaya kalau seandainya kita gampang menyerah. Kalau seandainya saya dulu dan teman-teman gampang menyerah. Tidak akan terjadi gereja GBI Suropati tempat ini. Saudara tahu bahwa dengan mengadakan sebuah ibadah tempat ini. Sound system yang bongkar pasang. Ya, saudara ketahui bahwa kita mempunyai 3 tempat cabang ibadah. Dan dengan iman kita akan melangkah ke cabang yang keempat. Saya percaya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di balik semua terjadi, saudara datang sebagai jemaat. Saudara mungkin datang melihat susunan sound systemnya udah rapi, susunan alatnya udah rapi.
Saudara melihat itu. Tapi tahukah saudara, di balik semua yang tertata rapi ini ada orang-orang yang mau berkorban, tidak menyerah. Dalam 1 tahun, kalau 1 cabang, 1 tahun itu kan ada 52 minggu. Ya saudara, 1 tahun sepakat semua adalah 52 minggu. Kemudian kalau seandainya pasangnya aja membutuhkan 52 kali, bongkarnya membutuhkan berapa? 52 kali juga. Ya, berarti 1 cabang membutuhkan 104 kali bongkar pasang. Berarti kalau 3 cabang membutuhkan berapa? 312 kali bongkar pasang. Tahukah saudara, ada orang-orang yang pantang menyerah. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Melalui mereka mungkin tidak bisa memberikan hartanya. Mereka tidak bisa memberikan talentanya bermain musik. Tetapi mereka memberikan tenaga dan waktunya untuk menyusun sound system. Supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini dan merasakan hadirat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Kalau seandainya menyerah, ya gereja ini tidak akan semakin mengembang. Tetapi puji Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah. Kalau seandainya dulu kami menyerah, pada saat kami melangkah di kota ini, kota Malang. Pada saat itu saya belum siap secara rohani. Pada saat itu saya belum siap secara keuangan. Uang saya juga, kerjaan saya sedang menghadapi sebuah problem. Tapi pada saat itu karena saya percaya melalui pembinaan dari Pak David Gembala Rayon, memberikan bahwa Tuhan yang suruh untuk buka gereja di kota Malang. Dan saya percaya Tuhan kalau engkau yang suruh aku ikut saja. Aku ikut saja karena saya percaya kalau Tuhan yang membuka tidak ada satupun yang bisa menutup. Amin saudara. Dan pada saat itu kami bisa menjalaninya. Pada waktu itu cari sound system yang murah yang bisa disewa. Puji Tuhan sekarang sound system adalah milik GBI Suropati semua. Ya Tuhan tandanya saudara diberkati. Tandanya gereja ini diberkati. Kalau tandanya gereja ini diberkati, tandanya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, sehingga akhirnya kami boleh melangkah. Dan saudara, memang banyak yang berkata, oh itu kan disupport Pak Niko, disupport dari Jakarta, uangnya support dari Jakarta. Mungkin ada orang yang berkata a priori. Tapi saya berkata di atas mimbar ini, Pak Niko tidak pernah support secara keuangan. Tetapi Pak Niko ya memberikan doa. Dan pengurapan itu lebih berharga dari materi. Amin, saudara. Amin, sehingga pengurapan terjadi atas gereja ini. Dan kami semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan ingat saudara, masa sulit tidak akan bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Amin. Apapun persoalan saudara, jangan pernah saudara menyerah. Kalau ada di antara saudara yang menikah berkata, aduh aku gak tahan dengan pasanganku. Aku sudah gak tahan dengan istriku. Aku sudah gak tahan dengan suamiku. Rasanya mau menyerah. Kalau seandainya ada 100 alasan yang membuat saudara berkata untuk cerai. 100 alasan untuk bercerai. Tetapi saudara mempunyai 1 alasan untuk bertahan. Bertahanlah. Karena apa? Tuhan akan menolong engkau tepat pada waktunya. Itu juga katakan amin. Pada saat ekonomimu sedang tidak baik, ada punya 100 alasan untuk engkau jauh dari Tuhan. Ada 1001 macam alasan untuk engkau menyerah pada keadaan. Tetapi kalau ada 1 alasan engkau tetap bertahan. Tetap bertahanlah. Karena Tuhan pasti akan menyertai engkau. Dan akan menjadikan engkau lebih dari seorang pemenang. Asal syaratnya apa? Saudara tidak pernah menyerah. Amin. Yang ketiga teladan dari Daud adalah yang terakhir. Daud adalah menolong orang yang lemah. Dikatakan di dalam ayat 11-12. Dikatakan kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Yang menarik di sini adalah apa saudara? Ketika Daud sedang ada persoalan. Ketika Daud sedang mengejar Amalek. Ya tiba-tiba di tengah jalan Daud ditemukan kepada orang yang terkapar dan hampir mati. Sebenarnya Daud bisa berkata, buat apa saya tolong? Wong saya nggak kenal. Ya, atau mungkin berpikir pura-pura tidak lihat. Ya pura-pura tidak lihat. Tetapi ya Daud hatinya penuh dengan belas kasihan. Ya Daud menolong ya ketika melihat orang terkapar ya dikasih minum oleh Daud. Kasih minum, dikasih roti masih belum siuman ya.
mungkin siuman, mungkin setengah-setengah siuman, dikasih lagi kue ara, masih belum segar, dikasih lagi kue kismis 1, dikasih lagi kue kismis 2. Dan saya lihat, wah ini orang Mesir ini, ya orang Mesir jadi budak Amalek, ini pasti makannya banyak. Amin, saudara. Karena apa? Berapa roti yang masuk ke dalam perutnya, baru dia siuman. Kemudian orang ini setelah kuat berkata-kata, saya ini adalah budaknya orang Amalek, saya adalah orang Mesir. Saya habis merampok kota Siklak yang dimana ada Daud dan keluarganya. Dan kami berhasil untuk merampas semua harta mereka. Dan di tengah perjalanan saya sebagai budak saya sakit. Saya dengan orang Amalek saya ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Karena khawatir untuk memperlambat pelarian mereka. Terima kasih ya Bapak, Anda mau menolong saya, memberikan saya minum, roti dan kue. Ngomong-ngomong, siapakah Bapak ini? Ya, dan Daud berkata, akulah Daud. Mungkin orang budak Mesir itu begitu, akulah Daud, mungkin dia langsung pingsan lagi, mungkin saudara, kasih roti lagi, mungkin gitu ya. Ya, tapi ternyata ya begitu kaget, begitu tahu Daud. Akhirnya ya Bapak, karena Bapak begitu baik hati kepada saya, maka aku akan menunjukkan kemana tujuannya orang Amalek itu. Ditunjukkanlah arah. Ya, Daud langsung mengejar kembali sampai kepada tujuan dan mengambil semua miliknya yang dirampas oleh orang Amalek. Dan Alkitab mencatat tidak ada satupun yang hilang. Bahkan Daud menjarah semua harta dari orang Amalek. Amin, saudara. Tuhan mengubah kekalahan menjadi kemenangan ketika Daud memperhatikan orang lemah. Yang tujuh katakan amin. Kadang-kadang kita mengalami hal semacam itu. Pada saat keadaan kita baik-baik, uang kita sedang banyak, tidak ada orang untuk minta tolong. Tetapi pada saat kita sedang susah, lagi gak ada uang, tiba-tiba ada aja orang minjam uang kepada kita. Ya atau iya? Kemudian pada saat saudara sedang ada masalah, ya tiba-tiba ada saja orang yang punya masalah sama, datang pada saudara minta tolong. Tetapi ingat, ini adalah sebuah ujian yang Tuhan hadapkan kepada kita. Apakah kita mempunyai hati Daud, hati yang penuh dengan belas kasihan? Ya, kalau kita tidak tolong, kita tidak akan pernah melihat mujizat dalam kehidupan kita. Pada saat saudara melakukan sebuah pertolongan, padahal keadaanmu sedang tidak baik, saudara sedang melakukan sebuah tindakan iman. Yang setuju katakan amin. Gereja ini nanti tanggal 15 April akan mengadakan donor darah, saudara. Ya, saya percaya semua yang hadir di tempat ini berdarah semua. Yang tidak punya darah bisa angkat tangan. Pasti saya yakin semua mempunyai darah semua. Dan saya oleh PMI Kota Malang dihubungin bahwa PMI saat ini sedang membutuhkan darah ya untuk ya didonorkan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Mungkin di antara saudara ada yang tidak mempunyai harta secara berlebih. Mungkin di antara saudara tidak ada mempunyai keahlian yang saudara bisa bagikan kepada sesama orang yang lemah. Tetapi minimal saudara bisa menjadi berkat dengan memberikan darah saudara menjadi donor darah bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang mau katakan amin. Kemudian karena saya percaya di dalam Mazmur 41 dikatakan siapa memperhatikan orang lemah, ya Tuhan akan menolong dia. Mari kita buka bersama-sama ya. Dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Kuncinya kata pertama adalah memperhatikan orang lemah. Dan yang ketiga yang luar biasa saudara. Tuhan berkata apa? Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Amin. Amin saudara. Jadi tanggal 15 April, ayo sama-sama kita menjadi berkat buat orang lain. Ya Jumat Agung kan 14 April, Sabtunya kita bersama-sama menjadi donor darah di sekretariat kita Langsep 30. Kembali ke Daud, kalau Tuhan izinkan Daud bertemu dengan orang Mesir, itu untuk menguji hati Daud. Apakah Daud penuh dengan belas kasihan? Karena Alkitab berkata, siapa menutup telinganya terhadap jeritan orang lemah, Tuhan juga akan menutup telinganya ketika kita minta tolong kepadanya. Amin. Dan saya percaya, begitupun juga yang pernah dilakukan oleh Ayub. Saudara melihat Ayub adalah seorang yang mengalami penderitaan yang hebat di dunia ini. Saudara, mungkin ada yang angkat tangan, Pak, saya juga orang yang paling hebat penderitaannya dalam dunia ini, Pak. Tapi saya belum dimasukkan Alkitab aja. Gitu. Ada yang berani angkat tangan? Penderitaannya lebih hebat dari Ayub? Enggak ada, saya yakin. Karena kalau saudara melihat, pada hari yang sama,
Ayub kehilangan 10 orang anak. Pada hari yang sama ia kehilangan hartanya. Pada hari yang sama musuh merampok semua ternaknya. Kemudian bisul tumbuh di sekujur tubuhnya. Bahkan seharusnya istri yang sebagai seorang penolong dalam kehidupannya Ayub justru menjadi perongrong dan provokator. Saudara, karena apa? Ya, istrinya kan sempat berkata kepada Ayub kan, berkata gini, ngapain sih kamu tetap mengucap syukur? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Saudara, kesetiaan Ayub bukan berbicara mengenai harta yang hilang. Kesetiaan Ayub bukan mengenai kambing domba yang hilang. Kesetiaan Ayub di mana seorang penolong yang harusnya menjadi seorang penolong justru menjadi seorang provokator. Dan Ayub berkata kepada istrinya, perempuan gila macam apa kau? Apakah engkau cuma mau menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan? Tidak mau menerima hal-hal yang buruk daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, Ayub memiliki iman yang kuat. Justru dan ujian yang kedua datang apa? Teman-temannya yang justru menyalahkan Ayub. Ya, justru menuduh Ayub bikin dosa. Ya, gara-gara kamu bikin dosa maka keadaanmu seperti ini. Padahal kalau saudara lihat baca dalam Alkitab, Tuhan ini berbicara kepada iblis. Iblis, engkau lihat hambaku si Ayub yang saleh. Tidak ada orang yang sesaleh dia di dalam dunia ini. Tuhan saja merekomendasikan kepada iblis bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh. Tapi kadang apa? Manusia sok pintar, mendahului Tuhan. Begitu ada orang lagi diproses oleh Tuhan, pasti kamu bikin dosa. Ya, teman-teman Ayub justru bukan menolong, justru apa? Menekan, menghakimi. Sampai di pasal Ayub yang keberapa, Ayub berkata, penghibur sialan kamu semuanya. Bukannya kamu kasih kekuatan iman, justru jelek-jelekin saya. Ayub bertambah pahit. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ini adalah sebuah rahasia. Bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kita buka di dalam Ayub 42 ayat 10. Ini adalah sebuah rahasia di mana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Dikatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah apa? Ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah apa saudara? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub bukan meminta doa kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi justru Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Ayub memintakan doa pengampunan untuk teman-temannya. Ayub lagi bangkrut, lagi sakit, lagi bisulen, lagi kusta, lagi minus, lagi zero, tidak punya apa-apa, semuanya habis. Tetapi yang Ayub doakan bukan orang-orang yang baik loh. Orang-orang yang menjahati dia, orang yang menyakiti hati dia. Dia doakan dan dikatakan Alkitab mencatat Tuhan mengembalikan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Domba 2 kali lipat, sapi 2 kali lipat, hartanya 2 kali lipat. Dan Alkitab berkata Ayub mendapatkan lagi apa saudara? 10 anak lagi. Pasti saudara banyak yang bertanya-tanya. Kalau sapinya 2 kali lipat. Kalau hartanya 2 kali lipat. Ya, kalau kambingnya 2 kali lipat. Tapi kenapa anaknya kok enggak 2 kali lipat gitu ya. Harusnya kan dapat 20 lagi gitu kan saudara. Saya baru tahu jawabannya, ternyata apa? Anaknya tidak hilang. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Amin. Kalau harta dicuri habis, kambing mati habis, ya sapi mati habis. Orang mati di dalam Tuhan tidak habis. Karena sedang berada dalam kerajaan kekekalan. Dan masih dihitung oleh Tuhan. Amin. Sehingga yang di surga 10, yang di dunia 10. Jadinya berapa saudara anaknya? Tetap 20. Amin. Jadi kenapa? Dikatakan kok enggak anaknya 2 kali lipat. Dan saya percaya ya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena apa? Berada dalam kekekalan. Ya, kapan Ayub dipulihkan Tuhan? Bukan setelah Ayub meminta doa dari sahabat-sahabatnya, tetapi justru melakukan apa? Tindakan iman. Mendoakan, Tuhan berkati sahabat-sahabatku. Tuhan ampuni mereka. Pada saat kita susah, pada saat mungkin saudara sedang diproses Tuhan, masalah ekonomi, jangan semangatmu dengan Tuhan kendor. Tetapi biarlah rohmu bersama dengan Tuhan, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Lakukan tindakan iman. Jangan begitu diproses langsung gak pernah ibadah. Lagi diproses aku kecewa sama si A. Lagi diproses aku kok seperti ini Tuhan. Jangan cari pembenaran.
Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Ayub pun dia tidak menyalahkan orang lain. Tetapi dia justru berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Dan disitulah kunci terjadinya mujizat. Amin, saudara. Ketika Daud sedang susah, justru Daud menolong budak yang lemah, yang hampir mati. Ketika Ayub sedang susah, justru dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang menghakimi dia, yang menjelekkan dia. Justru didoakan oleh Ayub. Tuhan disenangkan pada saat kita melakukan yang baik pada orang lain, pada saat keadaan kita sendiri sedang tidak baik. Tabur yang baik, berbuah di tengah goncangan, menghasilkan sesuatu yang baik seperti buah kurma yang manis, dan belajar seperti Daud, menang di tengah goncangan. Yang pertama adalah, saudara, seperti Daud apa? Menguatkan kepercayaannya. Yang kedua adalah maju terus tidak menyerah. Yang ketiga adalah menolong orang lemah. Yang tujuh katakan amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hura para sikara papa. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Di depan kami ada tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan pada saat kami melakukan sebuah perjamuan kudus, Engkau sendiri yang menjamu kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami melakukan dua hal. Yang pertama, kami memohon ampunan kepada Tuhan atas dosa, kesalahan baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Yang kedua, Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami, seperti Tuhan juga telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Katakan selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kita perkatakan lagu-lagu ini dari awal. Kita bersama kita perkatakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama katakan selamanya. Puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Kami percaya tekad kami menyenangkan Engkau Tuhan. Katakan tekadku, tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya.
kita katakan bersama-sama, kita katakan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu. Tekad kami mau melayanimu, tekad kami menyenangkan hatimu Tuhan. Tekad kami setia kepada Engkau Tuhan. Senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ora para sikala bala 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 sikala bala 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 bala. Ora para sikala bala bala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita terima dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita terima dalam nama Yesus. Mari saudara kita ucap syukur. Mari kita katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ora para sikala bara 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 po. Mari kita persembahkan syukur kita sebagai korban. Katakan Tuhan Engkau baik, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah untuk menebus hidup kami. Kami yang hina Engkau angkat. Kami menjadi mulia. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ora para sekala bara bara po. Engkau baik Tuhan. Mari jemaat, jangan ada satupun yang diam. Persembahkan syukurmu sebagai korban kepada Allah yang maha tinggi. Dengan darahnya yang mahal, dia menebus engkau. Dengan tubuhnya, dia menebus engkau. Perkatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Oh, Engkau layak. Engkau layak Tuhan. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Mari sembah Tuhan. Berikan pujian penyembahan-Mu. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Ora bara sekala bara bara po. Oh. Ora bara sekala bala 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 bala. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kata firman Tuhan.
di Yerusalem Amin. dan seluruh Yudea, Amin. ke Samaria dan Amin. sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kuasa, terima pengurapan, terima dalam nama Yesus. Terima kuasa, terima pengurapan, terima. Ora para sekara baba. Jadilah saksi di keluargamu, jadilah saksi di komunitasmu, sekolahmu, pekerjaanmu, kotamu, dan bangsamu. Terima kuasa, terima pengurapan, terima. Ora para sekara baba dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima. Yang belum berbahasa roh, minta pada Tuhan. Yang belum berbahasa roh, minta pada Tuhan. Akan diberikan kepadamu. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Hora para sekara baba. Terima dalam nama Yesus, terima. Hora para sekara bala. Hora para sekara bala. Hora para sekara bala. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima penghormatan, kemuliaan, pengagungan. Hanyalah bagi Engkau saja. Hora para sekala bala. Hora para sekala bala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Yang percaya engkau menang di tengah gonjangan, katakan haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu, katakan haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, dan memperluas pekerjaan kami, karir kami, pelayanan kami. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Yang percaya seperti Tuhan menjawab doa Yabes, juga demikian Allah mengabulkan doa kita semuanya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Di tempat ini ada nyanyian kemenangan Tuhan. Haleluya. Kami menyanyi kemenangan. Amin. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Ora para sikara para. Siapkan hati saudara. Angkat kedua tangan saudara. Ora para sikara para. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dua kalinya menjemput kita di permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.
yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.